Pergi bawa dia ke rumahku, Revan, Danis berkata di sela perdebatan mereka. Danis berhenti membelanya. Kamu sama aja ngedukung dia merawat anak itu. Cepat bawa dia pergi ke rumahku. Danis menegaskan untuk kedua kalinya. Revan baru mengambil langkah pergi. Tentu saja tindakan itu membuat Nyonya Moana tidak setuju. Dia masih marah, kecewa, juga tidak akan pernah berniat menarik pendapatnya soal Erik. Apa ibu nggak bisa berhenti? Dia udah dewasa. Biarkan dia menentukan hidupnya sendiri. Mau dia merawat Erik atau memberikannya ke orang lain, itu bukan hak ibu mengaturnya harus bagaimana, protes Danis. Mengatur? Ibu nggak mengatur, Danis, tapi ibu melakukannya untuk kebaikan dia. Bayangkan, dia bahkan kita udah ditipu sejak awal. Wanita itu nggak hanya selingkuh, tapi juga menghasilkan anak. Apa itu nggak keterlaluan? Aku tahu. Danis menghela nafas panjang, tapi ibu juga nggak bisa seegois ini. Berhenti berlindung di balik kalimat demi kebaikan dia, demi anak ibu. Kalau ujung-ujungnya kami tetap harus patuh dan ibu marah kalau permintaan ibu nggak dituruti. Lihat, 2 kali Revan gagal dalam rumah tangga. Itu karena dia menuruti standar maunya ibu. Kok kamu jadi nyalain ibu? Dia begitu karena istrinya nggak bersyukur. Kamu juga jangan menghasut dia. Jadi sama seperti kamu, maunya selalu aja bertentangan sama ibu. Kamu lebih senang ibu kena stroke daripada nurutin nasihat ibu. Danis tersenyum kecil, tapi bukan tersenyum karena dia senang, melainkan menertawakan dirinya sendiri yang dinilai sedemikian rupa oleh ibunya. Karena aku adalah laki-laki, aku gak akan membiarkan siapapun mengusik pendirianku termasuk ibu. Jadi kamu akan tetap begini ke ibu. Danis mengangguk. Danis, kapan kamu bisa mengerti kalau ibu menyayangi kamu sama seperti ibu menyayangi Revan? Semua tindakan ibu karena kasih sayang ibu yang sangat besar ke kalian. Aku tahu itu. Tapi untuk membiarkan ibu masuk ke ranah rumah tanggaku, itu adalah perkara lain. Danis menghela nafas pelan. Maaf, aku akan tetap begini karena ibu juga nggak bisa berubah. Jadi pertahankan pendirian ibu dan aku juga akan mempertahankan pendirianku. Danis berbalik arah dan pergi dari rumah ibunya. Terkadang dia merasa ada begitu banyak pertanyaan tentang sikapnya ini. Apa dia berdosa? Sudah banyak menentang Nyonya Moana. Apa dia akan dicap sebagai anak durhaka? Danis tidak ingin begini, tapi situasi membuatnya tidak punya pilihan. Sesampainya di rumah, Danis melihat Revan baru saja keluar dari sebuah kamar. Lelaki itu telah menidurkan Erik, tapi raut mukanya masih kusut. Danis mengerti bagaimana perasaan Revan. Ini tidak mudah ketika ada banyak masalah yang datang di waktu bersamaan. Kita minum teh di bawah, ajak Danis. Revan hanya diam, tapi mengikuti jejaknya hingga ke sebuah tempat yang nyaman. Seorang pembantu menyediakan mereka minuman hangat hingga Revan bisa duduk tenang di kursinya. Sekarang kamu membencinya? Tanya Danis. Siapa? Erik. Revan terdiam sejenak. Kalau disebut benci itu kedengaran jahat, tapi aku belum sanggup melihatnya. Setiap kali aku lihat wajah dia, saat itu aku nggak bisa menahan rasa sakitnya. Di sisi lain hatiku memberontak. Dia hanya seorang anak. Jadi kamu akan mengembalikan dia? Revan tampak melamun. Keluarga Tiara atau selingkuhannya, cuma itu pilihan yang kamu punya. Kalau kamu nggak sanggup merawat Erik, entah. Revan menoleh ke arah Danis. Jadi menurut kakak, aku harus mencari keluarga Tiara atau lelaki sialan itu? Danis tidak langsung menjawab. Tapi Erik lama tinggal bersamaku. Apa dia bisa beradaptasi sama keluarga barunya? Apa mereka mau menerima Erik yang tiba-tiba datang di kehidupan mereka? Orang tua Tiara taunya Erik adalah putraku. Dengan kabar ini aku nggak tahu bagaimana reaksi mereka. Masih ada banyak waktu buat berpikir dan memutuskan, Van. Erik bisa tinggal di sini selagi kamu berpikir. Revan terdiam. Jika Erik dibawa ke rumah Nyonya Moana, itu sangat berbahaya. Tawaran Danis kali ini sepertinya bisa diterima.
Dia akan mencari orang tua Tiara atau Ferdinand agar bisa memilih keputusannya. Di waktu libur, Dennis keluar dari mobil sambil menggendong Erik mendatangi rumah Nirmala. Dia tidak tega membiarkan anak ini sendirian di rumah. Apalagi Revan juga sedang dalam masa berpikir dan merenung. Dennis memberikan Revan waktu sampai benar-benar bisa bulat dengan keputusannya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayah. Wah, hari ini ayah ajak Dede Erik lagi, sambut Humaira dengan senyum lebar. Iya, kasihan Erik nggak ada teman. Apa kakak bisa ajak main? Dennis menurunkan Erik saat bicara. Ya udah sini main sama aku, Rik. Humaira lantas menarik tangan Erik ke arah kamarnya. Mereka bermain dengan tenang di sana. Sementara Dennis mencari keberadaan Nirmala. Ternyata wanita itu tengah memasak, ditemani seorang pembantu. Aroma masakan yang khas membuat Dennis langsung menghampirinya dan duduk di sebuah kursi. Sudah ada beberapa menu yang matang. Di antaranya ada cemilan keripik pisang dalam toples. Astagfirullah, Mas Danis. Nirmala terkejut setengah mati sebab dia tidak menyadari ada Danis di dapur. Lelaki itu malah santai memakan keripiknya sambil tersenyum. Keripiknya enak, Mas, bikin aku kaget deh. Lain kali kalau datang ucap salam dulu, ujar Nirmala. Assalamualaikum sayang. Nirmala tersenyum kecil. Waalaikumsalam, jangan sambil gombal juga, ingat umur. Nirmala kembali melanjutkan pekerjaannya. Sementara Danis melihatnya terus dengan senyuman. Kalau lihat kamu bawaannya pengen nubruk. Jangan mulai, aku lagi pegang spatula. Mas mau lihat spatula melayang tanpa sihir? Tanya Nirmala membuat Danis tertawa kecil. Apa kita menikah sesuai jadwal aja? Aku nggak sabar sayang. Nirmala menoleh. Terus gimana sama masalah di rumah Mas Revan? Aku rasa ini bukan masalah yang bisa cepat selesai. Sekarang dia lagi sibuk nyari keluarga Tiara atau selingkuhannya. Nirmala kali ini menyerahkan pekerjaannya ke pembantu. Dia jadi tidak fokus sebab teringat Erik yang masih sangat kecil. Mas Revan mau ngasih Erik ke mereka? Tanya Nirmala. Entah, mereka berdua benar-benar kasihan, Mas. Di sisi lain Erik nggak tahu apa-apa. Dia pasti udah nganggep Revan sebagai ayahnya, tapi mendadak dia harus beradaptasi sama situasi lain. Dan Mas Revan juga pasti nggak mudah nerima Erik kalau keadaannya begini. Nirmala merasa sedih untuk masalah yang dihadapi Revan. Sekarang gimana? Mas bawa Erik ke sini. Danis mengangguk pelan. Ibu udah nggak mau nerima Erik. Ibu marah-marah dan nyuruh Revan ngasih Erik ke orang lain. Astagfirullah. Terus untuk sementara Erik tinggal di rumahku. Danis terdiam sejenak. Kenapa kita bahas itu terus? Kamu nggak lagi menghindarkan? Kamu setuju kita menikah sesuai jadwal sayang? Lama-lama aku bisa karatan ini. Danis mengganti topik pembicaraan mereka, membuat Nirmala tertawa kecil. Terserah Mas Danis aja. Apalagi yang bisa aku bantah kalau Mas yang mau. Danis mengangguk. Besok kita lihat gaun pengantin kamu. Punya Humaira katanya udah jadi lebih dulu. Iya Mas. Nirmala pun melihat masakannya sudah selesai semua. Tinggal dihidangkan di meja. Tolong ditata di meja makan ya Mbak. Aku mau panggil anak-anak. Baik Bu. Nirmala pun melangkah menuju kamar putrinya. Lalu melihat Humaira dan Erik tengah bermain di sana. Mereka tampak akrab hingga Nirmala senang melihatnya. Ayo makan dulu. Mama udah masakin ayam goreng tepung. Iya Ma. Ayo kita makan Rik. Ajak Humaira sambil meraih tangan Erik agar mengikuti jejaknya. Erik pun menurut saja diminta ini dan itu. Dia duduk di sebelah Humairah dan kelihatan sedikit canggung. Meski ada banyak makanan di hadapannya, dia tidak langsung mengambil itu jika tidak ditawari. Mau makan apa? Ayam goreng? Tanya Nirmala. Erik mengangguk sampai Nirmala mengambilkan satu porsi di piringnya. Erik masih kelihatan enggan memakan itu. Baca bismillah dulu sebelum makan Rik. Kata mama kita harus baca doa kalau mau apa-apa. Jadi anak baik biar masuk surga, ucap Humaira. Surga itu apa Kak? Surga itu tempat yang paling indah punya Allah Rik. Kalau masuk surga nanti dapat rumah yang bagus, banyak teman-teman yang baik, teman-teman yang bagus, dan kita bebas makan makanan yang kita mau. Humairah menjawab sesuai bayangannya. Menganggap surga itu adalah tempat terindah dalam pengetahuannya. Oh, di sana nggak akan dipukul kalau ambil makanan.
Kenapa harus dipukul? Mami juga malah dan mukul Eik kalau mengambil makanan. Ucapan anak itu membuat Danis dan Nirmala terdiam. Itu adalah sebuah ucapan yang tidak mungkin dibarengi kebohongan di usianya sekarang. Om, tahu Julga ada di mana? Apa Eik boleh main ke sana? Tanya Erik kepada Danis. Nirmalah lebih dulu mengalihkan perhatian anak itu. Tante suapin ya, di sini kamu boleh makan apapun, gak ada yang akan marah. Terima kasih tante. Nirmalah mulai menyuapi Erik lebih dulu sebelum dirinya sendiri. Sesekali dia melihat ke arah Danis. Lelaki itu terdiam. Di tempat lain, Revan lebih dulu mencari tahu latar belakang Ferdinand. Lelaki itu kuliah di Jakarta, tapi ternyata dia bukan orang asli Jakarta. Dia berasal dari sebuah kota di Jawa Barat. Revan sudah menyuruh orang mencari alamatnya dan mendapatkan itu dengan mudah. Dalam perjalanan itu, Revan menghentikan mobil di pinggir jalan di mana ada sebuah kontrakan petak kecil yang ditinggali oleh kedua orang tua pemuda itu. Menurut hasil yang didapatnya, mereka adalah sepasang suami istri yang bekerja serabutan. Ada 2 anak, satu sudah menikah dan Ferdinand sendiri bisa kuliah berkat ayah dan ibunya yang bekerja keras. Revan belum turun dari mobil sebab ingin melihat lebih dulu bagaimana kondisi keluarga pemuda itu. Apa mereka mau menerima Erik? Apa Ferdinand akan bertanggung jawab secara penuh? Revan perlu banyak mencari tahu tentang Ferdinand atau Tiara sendiri hingga dia bisa yakin dengan keputusannya nanti. Sorry Van, aku kayaknya nggak bisa bantu lebih banyak deh. Rumah orang tua Tiara selalu kututup. Kamu tahu sendirilah, sejak ada berita soal Tiara, banyak wartawan datang ke rumah orang tuanya. Mereka pasti malu sampai nggak mau nerima tamu siapapun. Sebuah pesan diterima Revan dari seorang teman. Dia tinggal di Medan, tempat kedua orang tua Tiara tinggal di sana. Revan menghela nafas kasar, tapi mereka masih di rumah. Kamu mau datang kapan? Minggu-minggu ini. Mereka memblokir nomorku. Wah, cantik banget. Boleh aku cobain sekarang ya? Tanya Humaira ketika seorang wanita membawakan gaun yang akan dikenakannya di hari pernikahan ibu dan ayahnya itu. Boleh, minta ditemenin sama mbaknya ya. Ayo sini mbak temenin. Wanita itu membawa Humaira ke ruang ganti, sementara Danis masih menunggu Nirmalah muncul dari ruang ganti sebab sedang mengepas. Mereka tidak banyak keinginan untuk model. Nirmalah ingin gaun yang tidak banyak menggunakan hiasan, sedikit polos tapi tetap elegan dan anggun. Mbak, apa saya bisa pesan 1 pakaian lagi? Tanya Danis. Ya, untuk siapa mas? Untuk anak ini, tolong diukur ya. Danis menunjukkan Erik ke desainer yang menjahitkan pakaian untuk mereka. Wah, anak laki-laki, sepertinya masih ada stok ukuran untuk anak usia ini. Anda mau lihat? Danis mengangguk. Mereka pun berjalan dan melihat-lihat tuxedo berukuran kecil untuk anak-anak, warna hitam pekat, bahan berkualitas dan cocok untuk dikenakan di hari spesial dipilih Danis. Sedikit kebesaran. Apa mau dikecilkan? Apa itu butuh waktu lama? Enggak juga, masih bisa kekejar kalau tanggalnya masih sama mas. Kalau begitu lakukan. Wanita itu mulai mengukur, sementara Erik pun patuh dan tidak banyak bertingkah. Mas lihat, apa kelihatan bagus? Danis menoleh karena mendengar suara Nirmala ketika Ketika tirai ruang ganti itu dibuka, sepasang matanya membulat sempurna tanpa berkedip. Wanita itu tampak begitu cantik dengan gaun pengantinnya, meskipun menggunakan make up tipis yang hanya dipakainya di rumah. Sebuah gaun yang menjuntai lebar hingga ke lantai, juga kerudung dan sedikit hiasan di kepalanya, membuat Nirmala begitu cantik. Kulitnya yang putih menyatu dengan indah dan sangat cocok dikenakannya. Masya Allah, apa ini calon bidadari di rumahku? Dani sedikit menggoda. Wanita itu tersenyum malu-malu. Apa sih? Calon pengantin wanitanya malu-malu. Seorang wanita yang mendampingi Nirmala tampak merapikan bagian yang kurang. Bagian pinggangnya sedikit besar. Ini bisa dikecilkan lagi. Mbaknya
punya badan yang bagus. Apa sengaja diet untuk hari spesial? Nirmala tersenyum kecil. Sedikit, pasti nggak sabar ya. Nirmala tertunduk sambil tersenyum. Melihat itu Danis jadi gemas sendiri. Dia tidak menyangka bahwa Nirmala juga antusias untuk pernikahan mereka. Dia tidak banyak tahu soal berat badan Nirmala yang menyusut karena diet, sebab wanita ini menggunakan gamis lebar yang tidak memperlihatkan semua itu. Astagfirullah Mas Danis, Nirmala spontan berteriak karena Danis mendadak melangkah untuk memeluknya. Astagfirullah, aku hilaf. Danis menahan diri sambil menahan tawa. Dia benar-benar tidak sadar. Hilafnya sering. 6 tahun itu lama sayang. Wajar kan kalau kangenku udah segunung. Nirmala tersenyum malu-malu. Mas juga pesen baju buat Erik. Iya, Mas ini seneng banget sih mancing-mancing kemarahan ibu. Habis ini ibu pasti nggak berhenti bicara dari pagi sampai bulan depan. Telingaku udah kebal. Biarkan. Ayah, mereka berdua menoleh. Humairah tampak sudah selesai dan cantik mengenakan gaunnya. Anak perempuan itu benar-benar terlihat seperti seorang princess. Danis mengabulkan keinginannya yang ingin memiliki gaun dengan sayap peri. Sekarang dia senang sekali. Lihat putri ayah, kamu kelihatan cantik sayang. Danis menangkap tubuh putrinya. Anaknya siapa sih ini? Anaknya ayah Danis sama mama Mala. Humairah memeluk tengkuk Danis saat digendong. Ayah, jadi kapan aku bisa pakai baju ini lagi? Sabar sayang, 2 minggu lagi acaranya. 2 minggu lagi kelamaan ayah. Besok aja boleh nggak? Tanya Humairah. Coba tanya mama. Mah, mau nggak acaranya besok? Kalau ayah sih setuju-setuju aja. Mas, sekarang kamu cari pembelaan terus deh. Nirmala tertawa kecil. Acara resepsi mereka diadakan sekitar 2 minggu lagi. Setelah berencana menunda, Danis memutuskan untuk tetap pada tanggal yang telah mereka sepakati. Tidak banyak orang yang akan datang, cukup dengan keluarga inti dan beberapa rekan bisnis Danis yang penting. Namun, tentu saja Danis sudah menyiapkan hal lebih dari sekedar resepsi. Sebuah tempat sudah disewa. Danis sendiri yang memilih dekorasi. Dia berencana akan memakai ribuan bunga untuk acara mereka. Namun, Nirmala hanya akan melihat nanti semalam sebelum hari H. Ayah, katanya hari ini mau beli sepatu. Aku mau sepatu yang cantik warna putih dan ada bunganya ayah. Oh iya, ayah baru ingat. Kamu mau pergi sekarang? Humairah mengangguk. Baiklah, kita pergi setelah pulang dari sini. Makasih ya. Ayah kayak ayah dalam bayangan aku. Ayah yang baik dan mau gendong aku. Seneng banget. Dulu aku cuma bisa lihat teman-temanku yang digendong ayah mereka. Sekarang aku punya ayah yang mau gendong aku juga. Danis tersenyum. Kalau begitu, nanti kamu bisa pamer. Kenalkan ayah ke mereka. Nanti gantian ayah gendong kamu di depan mereka. Humairah malah tertawa mendengarnya. Enggak, sekarang udah besar, malu kalau digendong terus. Hari ini kamu mau ayah gendong sambil jalan-jalan. Serius? Apa yang gak buat kesayangan ayah? Setelah selesai mengepas baju, mereka masuk mobil untuk tujuan berikutnya. Mereka akan membeli cukup banyak untuk keperluan pernikahan seperti souvenir. Sebab pernikahan pun hanya dihadiri orang penting, maka souvenir yang mereka pilih pun sedikit lebih mahal. Danis juga sudah berjanji kepada Humairah akan membeli alas kaki untuk di hari H. Tentu saja itu sebagai alasan agar mereka lebih sering bertemu. Danis butuh pendekatan lebih banyak. Dia ingin tahu apa yang disukai dan tidak disukai putrinya. Mas, udah jangan digendong terus, lama-lama kamu pegel. Dia itu walau badannya kecil tapi berat. Nirmala berkata. Dia tidak tega karena Danis membawa Humairah di punggungnya selama berjalan di mall. Gak apa-apa, gak setiap hari juga. Jangankan gendong Humairah, gendong kamu ke tempat tidur aja aku pasti sanggup. Nirmala menahan tawa. Kenapa? Aku baru sadar kalau Mas Danis ternyata paling jago gombal. Dulu-dulu gak pernah tuh Mas bicara begini. Jangankan menggoda, aku bicara aja Mas sedingin gunung es. Suka yang mana? Nirmala berpikir sejenak. Suka yang kayak opa Korea? Ayah, masa ayah nggak tahu selera Humairah? Apa? Iya, mama suka nonton opa Korea. Terus bilang, calangnya ya opa Maira.
Mama nggak pernah bilang begitu, cuma nonton aja. Siapa yang ngajarin sih? Kedua pipi Nirmala sampai bersemu kemerahan. Dani spontan tertawa. Masih belum ganti juga hobinya, Cuma nonton sebentar aja kalau lagi bosen. Wanita itu sedikit salah tingkah, tapi tidak bisa membantah. Apalagi Danis tahu kebiasaannya yang satu itu. Tante, Eik haus, apa boleh minta minum? Erik membuyarkan obrolan mereka. Dia yang sejak tadi menggenggam tangan Nirmala mengajaknya berhenti sebentar. Wanita itu pun meraih tas yang dibawanya berisi botol air putih untuk persediaan mereka jika haus dalam perjalanan. Tidak hanya itu, Nirmala juga membawa tisu dan cemilan kue kering buatannya. Ya ampun, kamu bawa tas isinya cuma air putih? Tanya Danis. Ya gimana lagi, anak-anak jangan kebiasaan dibeliin es. Aku nggak akan kasih izin. Aku sengaja bawa air putih sama cemilan dari rumah, bukan karena pelit, tapi aku punya batasan yang harus diikuti. Almarhum bapak punya riwayat jantung dan diabetes. Sekarang juga lagi marak anak kena gagal ginjal. Aku nggak mau Humairah kena penyakit saat masih muda. Awas aja kalau kamu nurutin semua kemauan Humairah soal jajan. Nggak ada malam pertama. Danis menelan ludah. Kejam amat ancamannya.